dalam kurban Kristus Tuhanmu. Kita pendosa yang diundang pesta, memuliakan Allah Bapa kita. Marilah menghadap Tuhan Allahmu di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Mari kita buka dengan tanda kemenangan Kristus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan tentang keadilan dan kejujuran. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita mohon ampun kepada Tuhan. Kita sesali dosa yang pernah kita perbuat. Mari kita hening sejenak. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kita awali pertemuan kita dengan doa. Marilah berdoa. Allah Maha Pemurah, terima kasih Engkau telah bersedia menemani dan memberkati kami dari pagi hingga malam ini. Kami mohon, semoga ibadat ini membuat kami lebih dekat denganmu, serta selalu menyandarkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Dengan pengantara Kristus yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Amsal. Pembacaan dari Injil Amsal bab 23 ayat 16. Jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Amsal bab 11 ayat 11. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Amsal bab 11 ayat 3. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Amsal bab 15 ayat 19. Jalan si pemalas seperti pagar duri, tetapi jalan orang yang jujur adalah rata. Ayub bab 8 ayat 6. Kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu ia akan bangkit demi engkau, dan ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Roma bab 2 ayat 2. Tapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Lukas bab 16 ayat 11. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan padamu harta yang sesungguhnya? Demikianlah sabda Tuhan. Renungan kita pada hari ini dari firman Tuhan di atas, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, jelas bahwa Allah menginginkan orang yang bersifat jujur. Oleh karena itu, sebaiknya hindari kebohongan yang merupakan sifat dosa menurut Alkitab. Selalu berbuat baik seturut kehendak Allah merupakan sifat jujur yang dilakukan. Maka Allah akan memperhitungkan hal tersebut. Lain halnya jika tidak jujur, maka Allah tidak akan berkenan dan akan menjatuhkan hukuman kepada mereka yang berlaku bohong. Apakah saudara-saudari sekalian tahu apa arti dari keadilan kejujuran? Keadilan memiliki arti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar, dan tidak sewenang-wenang. Dan kejujuran memiliki arti tidak berbohong, mengatakan seperti apa adanya, serta menyatakan sesuatu sesuai dengan kebenaran. Apa pentingnya belajar keadilan dan kejujuran? Apakah saudara-saudari sekalian tahu? Pada zaman sekarang, hampir setiap hari kita disuguhi berita korupsi,
baik dari media elektronik maupun media cetak. Seperti contoh kasus korupsi Menteri Kelautan dan Perikanan, yaitu Edi Prabowo yang ditangkap KPK karena kasus korupsi. Menteri Sosial yaitu Juliari ditangkap oleh KPK karena kasus korupsi juga. Banyak juga tokoh-tokoh dan menteri lainnya yang ditangkap karena melakukan korupsi. Sampai saat ini, mencari orang pintar itu banyak. Mencari orang gagah juga banyak. Tetapi, ketika kita mencari orang yang baik, jujur dan adil, itu sangatlah sedikit. Mengapa demikian? Karena keadilan dan kejujuran merupakan dua hal yang sangat mudah diucapkan, tapi sulit untuk dilakukan. Itulah beberapa ayat Alkitab tentang kejujuran yang sangat penting untuk diterapkan. Inilah yang membedakan kita dengan kejahatan dan kegelapan. Dengan menjauhi macam-macam dosa menurut Alkitab melalui sifat jujur, maka hidup kita akan selalu berkenan di hadapan Allah. Sehingga tentunya secara tidak langsung kita akan dapat menyenangkan hati Allah secara maksimal. Marilah berdoa. Allah yang Maha Adil, ajarilah kami untuk dapat memahami makna keadilan dan kejujuran, sehingga kami dapat bertindak adil dan jujur dalam kehidupan kami, seperti Engkau sendiri yang menyatakan kebenaran. Amin. Doa umat. Saudara-saudari sekalian, Allah Bapa kita yang Maha Kasih telah membebaskan manusia dari dosa-dosanya berkat kerahimannya. Atas kesatuan yang kita alami pada hari ini, marilah kita bersyukur dan membacakan doa-doa kita kepadanya. Bagi keluarga, ya Bapa, terima kasih untuk keluarga ini, sehingga kami mendapatkan tempat untuk kami beribadah bersama untuk memuliakan Dikau. Semoga Engkau selalu memberikan keluarga ini kesehatan yang cukup dan kebahagiaan yang lebih. Kami mohon. Bagi bangsa dan negara, ya Bapa, sertailah negara kami agar para pemimpin dan para pejabat sadar untuk dapat merubah negara yang sedang kacau menjadi negara yang baik dan taat pada ajaran agama yang benar. Kami mohon. Bagi gereja, ya Bapa, kiranya Engkau berkati gerejamu yang sedang berkembang di Indonesia tercinta ini. Semoga terang kasih-Mu selalu bercahaya dalam persiarahan gereja Katolik. Kami mohon. Ya Bapa, hanya itu permohonan kami. Kiranya Engkau mengabulkan permohonan kami ini. Amin. Mari kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, demiakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Dan berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Allah Bapa, persaudaraan di antara kami telah Engkau satukan di IOMK ini. Kami juga telah Engkau perkenankan untuk dapat membagi kebahagiaan dan kesedihan kami dengan teman-teman semua di sini. Dan tadi kami telah mendengarkan sabda-Mu. Mohon perkenankanlah kami memakainya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kini ya Bapa, kami akan pulang. Semoga Engkau menyertai kami dalam perjalanan sehingga tiba dengan selamat. Dampingilah dan sertailah kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Mari kita memohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita.
Semoga kita selalu disertai Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Teman-teman yang terkasih, ibadah pada pagi hari ini telah selesai. Mari kita menyaksikan lagu berikut ini untuk menutup pertemuan ibadah kita. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.